Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jadi selamat bergabung pada channel ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi matematika peminatan khusus kelas 12 ya, mengenai limit fungsi trigonometri. Jadi apa sih limit itu? Kalian mungkin sudah pernah mengenal kata limit ketika kalian duduk di bangku kelas 11 ya. Jadi yang masih punya catatannya di kelas 11 bisa dibuka-buka kembali catatannya. Masih bisa kita pakai lagi ya di kelas 12. Nah, untuk limit ini sendiri ada banyak cabangnya sebenarnya ya. Nah, yang pertama ada limit aljabar, limit fungsi aljabar untuk X mendekati A di sini ya. Selanjutnya ada limit aljabar untuk X mendekati tak hingga. Nah, di sini ada limit trigonometri ya. Dipecah menjadi dua, ada X mendekati theta, X mendekati theta, ada X mendekati tak hingga. Nah, untuk limit aljabar ini, untuk X mendekati A dan X mendekati tak hingga, ini sebenarnya sudah kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku kelas 11 ya. Ini masuk ke materi matematika wajib kelas 11 ya. Nah, di kelas 12 nanti kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri untuk X mendekati theta dan X mendekati tak hingga ya. Oke, sebelum kita masuk ke bab limit trigonometri ini, jadi kalian harus tahu materi prasyarat atau materi pendukung untuk bisa mempelajari bab limit trigonometri ini ya. Nah, namanya juga limit trigonometri. Jadi ibu harapkan kalian bisa paham, hafal, dan mampu untuk mengaplikasikan rumus-rumus trigonometri yang ada. Jadi sebenarnya kalau kalian cari di Google itu rumus-rumus trigonometri itu ada banyak sekali jenisnya ya. Nah, di sini ibu tampilkan hanya dua saja. Ada namanya rumus sudut ganda, ada namanya rumus identitas. Biasanya rumus kedua ini yang paling sering muncul atau yang paling sering akan kita gunakan nanti pada contoh soal maupun latihan soal ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pengenalan dulu untuk limit fungsi trigonometri untuk X mendekati A, di mana A ini adalah berupa angka, bilangan yang sudah ditentukan oleh si pembuat soal ya. Nah, untuk rumusnya ada 6 jenis. Ingat ya, trigonometri di kelas 10 ada namanya sin, cos, tan, cosec, sekan, dan kotan ya. Apabila ditanyakan limit X mendekati A untuk sin X, kalian tinggal mengganti X-nya di sini dengan A atau angka yang sudah diketahui pada soal ya. Jadi jawabannya tinggal kalian cari sin A. Kalau cos X bagaimana? Ya jadinya cos A. Tan X ya jadinya tan A. Begitu seterusnya sampai kotan ya. Jadi limit X mendekati A, kotan X sama dengan X-nya kalian ganti dengan A, jadinya kotan A. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama ya. Nah, hitunglah nilai dari limit X mendekati Pi untuk sin X dikurangi cos X. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi langkah pertama, langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu melakukan substitusi ya, atau melakukan tes limit. Jadi gampang saja, kalian tinggal mengganti X pada sin X dan cos X ini dengan Pi, di mana nilai Pi itu sama dengan 180 derajat, sehingga dia akan menjadi sin X di sini, X-nya menjadi Pi ya. Setelah itu cos X menjadi cos Pi ya. Setelah itu kalian ganti Pi-nya ini dengan 180 derajat. Ini juga sama ya, 180 derajat.
Dan selanjutnya kalian cari nilai sin 180 derajat, itu hasilnya 0 ya. Dan cos 180 derajat itu, ingat 180 derajat itu ada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu karena cos itu bernilai negatif, makanya menjadi cos 180 derajat itu hasilnya min 1. Sehingga ketika ini kalian jumlahkan, min ketemu min, hasilnya plus ya. Jadinya 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi untuk limit X mendekati Pi, untuk nilai sin X dikurangi cos X itu hasilnya 1 ya. Kita lanjut sekarang ke contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah nilai dari, nah sekarang X-nya ini Pi per 4 ya, untuk nilai sin X plus cos X per sin X. Oke, sama seperti di contoh soal yang nomor 1. Jadi untuk menyelesaikan contoh soal yang nomor 2 ini, kalian melakukannya dengan cara tes limit ya, atau dengan cara substitusi langsung. Jadi kalian mengganti nilai X-nya dulu dengan Pi per 4 ya, dimana Pi ini 180 derajat, kemudian kalian bagi dengan 4 sehingga dapat hasilnya X-nya 45 derajat. Setelah itu kalian ganti semua X pada soal ini dengan angka 45 derajat ya. Nah, sehingga kalian cari hasilnya sin 45 cos 45 itu sama hasilnya setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 dibagi atau per setengah akar 2. Nah, di sini kalian sederhanakan, setengah kalian tambah dengan setengah, hasilnya 2 per 2. Akar 2-nya tetap per setengah akar 2. Nah, di sini yang bisa kalian sederhanakan adalah akar 2 dengan akar 2 ya. Kemudian sisa 2 per 2, hasilnya 1. Kemudian 1 per 2 tetap 1 per 2, sehingga 1 per atau 1 dibagi setengah sama dengan 2. Sehingga 2 inilah yang merupakan hasil dari limit X mendekati Pi per 4 untuk nilai sin X ditambah cos X dibagi sin X ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3 ya, di contoh soalnya masih. Hitunglah nilai dari limit untuk X mendekati 0 dari sin X kurang cos X per sin X ya. Kita lanjut saja ke pembahasannya. Nah, di pembahasan ini sama seperti contoh soal sebelumnya, kita melakukan dengan cara substitusi langsung ya, atau dengan cara tes limit. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Jadi kalian ganti X-nya dengan 0. Nah, semua X pada soal kalian ganti dengan 0 sehingga dapat hasilnya sin 0 dikurangi cos 0 per sin 0. Kalian carilah hasilnya. Sin 0 itu 0 ya. Cos 0 itu 1. Sin 0 itu 0 sehingga dapat hasilnya 0 dikurangi 1 dibagi 0. Karena 0 dikurangi 1 itu min 1 per 0 ya. Dalam pecahan kan tidak boleh penyebutnya 0 ya. Kalau penyebutnya 0, dia akan menghasilkan nilai tak hingga ya. Tak hingga ini karena dia berupa min 1, berupa angka yang negatif, maka hasilnya min tak hingga ya. Sehingga itulah hasil dari limit X mendekati 0 untuk nilai sin X dikurangi cos X per sin X ya, min tak hingga. Jadi sebenarnya untuk bentuk yang harus kita hindari di sini adalah
0 per 0 ya. Dalam limit, kalian masih ingat di pelajaran kelas 11 kalau ada bentuk limit yang hasilnya 0 per 0 itu kalian harus selesaikan dengan cara lain ya. Itu artinya tidak bisa kalian selesaikan dengan cara substitusi langsung karena bentuknya 0 per 0. Kalau kalian dapat hasilnya 0 per 0 itu namanya bentuk tak tentu ya. Kemudian untuk bentuk yang diperbolehkan adalah 0 per 2 itu hasilnya 0 dan 3 per 0 ya. 3 per 0 itu sama seperti di contoh soal ini. Karena 3 di sini positif, jadi hasilnya positif tak hingga. Kalau dia negatif, seperti contoh soal ini, negatif 1 per 0, sehingga hasilnya min tak hingga ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke teorema dasar limit trigonometri ya. Namanya juga teorema dasar. Itu artinya dasarnya dari limit trigonometri ini ya. Ada 4 jenis rumus yang harus kalian pahami di sini di dasar dari limit trigonometri ya. Yang pertama untuk limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua, limit x mendekati 0 untuk x per sin x sama dengan juga 1. Dan berikutnya ada limit x mendekati 0 untuk tan x per x sama dengan 1. Dan selanjutnya limit x mendekati 0 untuk x per tan x sama dengan 1. Nah, di sini perlu kalian ingat dan perlu kalian garis bawahi di sini untuk x di sini ya, di sin x per x variabel di sini harus sama ya. Jadi x-nya di atas, di bawahnya juga harus sama x supaya dapat menghasilkan 1. Begitu juga sebaliknya, kalau dia di posisinya dibalik, sin x-nya di bawah, x-nya di atas, variabelnya juga harus sama, angkanya juga harus sama ya, sama-sama x atau sama-sama variabelnya x, baru dia bisa hasilnya 1. Ini juga berlaku pada tan ya, tan x per x. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal limit x mendekati 0 untuk sin 9x per 9x. Nah, di sini kan yang sama 9x-nya ya. Dia sama-sama menganut variabel x ya. Dan angkanya pun juga sama 9x dan 9x, sehingga hasilnya langsung saja yaitu 1 ya, karena sudah sama. Dan ini masuk ke teorema dasar limit x mendekati 0 untuk sin x per x ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Jadi di sini limit x mendekati 0 untuk nilai tan dalam kurung x min p per x min p. Nah, di sini juga sama-sama mengandung x min p. Nah, jadi hasilnya langsung saja yaitu 1. Ini menggunakan rumus atau teorema dasar dari tan x per x ya. Oke, selain itu juga ada rumus-rumus pendukungnya ya dari limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0 ya. Nah, di sini ada 6 rumus ya. 6 rumus yang kalian harus pahami, kalian harus hafalkan juga, dan kalian harus juga bisa mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan itu berarti kalian harus tahu kemana-mana saja rumus-rumus itu dipergunakan ya. Nah, untuk nomor 1, untuk sin ax per bx apabila dibalik, nah yang perlu kalian ingat hanyalah koefisien yang menempel pada variabel x tersebut ya. Nah, di sini dia mengandung koefisien a sama b. Ini juga apabila dibalik a sama b, sehingga hasilnya a per b. Begitu juga untuk nilai tan ax per bx untuk limit x mendekati 0 ya. Jadi kalian harus ingat yang menempel pada x, ini juga yang menempel pada x, apabila dibalik juga ini a, ini b ya.
dia juga akan menghasilkan A per B ya. Begitu juga seterusnya sampai rumus yang ke-6 ya. Nah, kita langsung saja menuju contoh soalnya yang pertama ya. Nah, hitunglah nilai dari limit X mendekati 0 untuk tan 5X per 3X ya. Jadi langkah awal yang harus kalian lakukan adalah menyamakan tan 5X per 3X ini supaya ke dalam rumus teorema dasarnya ini ya. Jadi pembilang dan penyebutnya angkanya harus sama. Nah, tapi di sini kan tidak sama. Gimana cara menyamakannya? Kita lakukan manipulasi aljabar ya, alias kita akalin gimana caranya biar sama. Nah, di perkalian ini berlaku sifat komutatif, bisa kita tukar-tukar posisinya. Jadi kalau dia bentuknya belum sama, kita samakan dengan cara mengalihkan temennya dari 5X ini, karena kita ingin menyamakan 5X yang di pembilang ini supaya sama dengan di penyebutnya. Jadi kita kalikan 5X per 5X. Kemudian kita tukar posisinya ya. Jadi 5X-nya yang ini taruh di bawah tan 5X ini, 3X-nya kita pindah ke kanan ya. Sehingga menjadi seperti ini ya. Tan 5X per 5X. Sudah sama kan dengan rumus teorema dasar ini. Kemudian 3X-nya pindah ke kanan, jadinya 5X per 3X. Selanjutnya tan 5X per 5X langsung saja diubah ke hasilnya ya, sehingga hasilnya 1. Kemudian 5X per 3X, X ini kita sederhanakan sehingga sisanya 5 per 3. Sehingga ketika kalian kalikan 1 dikali 5 per 3 hasilnya 5 per 3 ya. Sehingga untuk limit X mendekati 0 untuk nilai tan 5X per 3X itu hasilnya 5 per 3 ya. Sebenarnya sih kalau kalian tidak menggunakan rumus dasar ini, kita gunakan cara cepat yang tadi, langsung saja kalian abaikan nilai tannya, sederhanakan nilai X-nya, tinggal ambil saja langsung 5 per 3-nya ya. Lanjut, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Hitunglah nilai dari limit X mendekati 0 tan pangkat 3 dari 5X per 10X pangkat 2 sin setengah X. Nah, ini soalnya sudah mulai naik level 1 tingkat ya. Masuk ke pembahasannya. Jadi di sini ibu mengubah tan pangkat 3 5X menjadi tan 5X pangkat 2 dikali dengan tan 5X ya. Jadi ibu umpamakan sebagai A pangkat 3 yang kemudian ibu ubah menjadi A pangkat 2 dikali A ya. Kenapa ibu pakai A pangkat 2? Karena ibu mengikuti di bawahnya ada 10X pangkat 2. Sehingga biar sama ya. Di sini tan 5X-nya pangkat 2, kemudian di bawahnya 10X-nya juga pangkat 2. Kemudian dikali dengan sin setengah X ya. Nah, di sini ibu ingin menyamakan bentuk ini sebagai teorema dasar yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Nah, selanjutnya ibu akan mengalihkan, jadi melakukan manipulasi aljabar kembali ya. Jadi karena di sini mengandung 5X tannya, otomatis kita kalikan dengan 5X dan 5X juga. Kemudian untuk ini juga yang di sebelah kanannya, dia mengandung tan 5X dan juga mengandung sin setengah X ya. Jadi kita kalikan 2 kali ya. Yang pertama kita kalikan 5X per 5X. Yang kedua kita kalikan setengah X dan
setengah X juga ya. Sehingga dia akan menjadi, nah ini Ibu tukar posisinya jadinya ya. 10X nya pindah ke kanan, 5X nya pindah ke kiri. Jadinya tan 5X per 5X dikali 5X per 10X. Kemudian ini juga tukar posisinya, 5X nya pindah ke tan 5X berpasangan. Kemudian sin setengah X dengan setengah X. Kemudian sisanya tinggal 5X dan setengah X. Kita menggunakan teorema dasar pada limit trigonometri yang di awal tadi ya. Asal atas bawahnya sudah sama, ini 5X sama 5X, itu artinya sudah 1 ya. Nah, di sini kita sederhanakan dulu. 5X dan 10X. Ini X-nya kita sederhanakan. 5 per 10 bentuk sederhananya menjadi setengah ya. Ini biarkan dulu. Kemudian tan 5X dan 5X nya dibiarkan dulu. Setengah X per sin setengah X nya dibiarkan dulu. Nah ini kita sederhanakan, X dengan X. Kemudian 5 dibagi setengah, dapat hasilnya 10 ya. Selanjutnya kita sederhanakan kembali untuk tan 5X per 5X ini menggunakan teorema dasar. Jadi hasilnya pasti 1 karena atas bawah sudah sama. Kemudian ini juga sama, menggunakan teorema dasar, hasilnya juga 1. Selanjutnya setengah X per sin setengah X juga hasilnya 1 ya. Kalian bisa kalikan langsung. Setengah dikali 1 pangkat 2 ya, jadinya 1/4 ini ya. Kemudian 1 dikali 1 dikali 10 hasilnya 10. Sehingga 1/4 dikali 10 bisa kalian dapatkan hasilnya 10/4 ya. Yang kemudian kalian bisa sederhanakan menjadi 5/2. Ini sama-sama dibagi 5 ya. Jadi 10 bagi bagi 5, bagi 2 maksud saya ya. Di 10 bagi 2 dapat 5, 4 dibagi 2 dapat 2. Inilah hasil dari contoh soal yang nomor 2, yaitu 5/2 ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu hitunglah nilai dari limit X mendekati 0 untuk nilai 1 dikurangi cos 4X per 10X dikali sin 3X ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, di sini yang perlu kita rubah adalah nilai 1 dikurangi cos 4X ya, karena pada limit trigonometri itu untuk cos itu harus kita rubah ke dalam sin ataupun tan ya. Nah, di sini Ibu menggunakan rumus sudut ganda ya. Di rumus sudut ganda ini ada 3 jenis rumus yang bisa kita olah. Jadi cos 2X itu sama artinya dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Atau cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Cos 2X juga sama, hasilnya yaitu cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X ya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua itu yaitu cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X ya. Nah, cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Kemudian min sin kuadrat X ini Ibu pindah ke kanan, akan menjadi 2 sin kuadrat X ya. Min berubah menjadi positif. Kemudian sama dengan 1 cos 2X ini, karena dia positif pindah ke kanan, jadinya negatif cos 2X ya. Kemudian karena di sini cos 4X
Di sini masih cos 2x, otomatis kita kalikan 2 ini ya. 2x ini kita kali 2. Otomatis dia akan berubah menjadi 4x. Karena di ruas kanan kita kalikan 2, otomatis di ruas kiri juga kita kalikan 2. Sehingga dia akan berubah menjadi 2 sin kuadrat 2x. Sama dengan 1 min cos 4x ya. Nah, selanjutnya kita dapatkan 1 min cos 4x itu dia akan berubah menjadi 2 sin kuadrat 2x. Kemudian di bawahnya tetap karena dia bentuknya sin ya. Selanjutnya sin kuadrat 2x ini Ibu jabarkan kembali menjadi sin 2x dikali sin 2x ya, karena bentuknya kuadrat. Kemudian di bawahnya 10x dikali sin 3x ya. Nah, di sini Ibu kelompokkan kembali. Jadi 2 ini Ibu keluarkan. Taruh di sini. Kemudian sin 2x bersama 10x Ibu kelompokkan menjadi satu geng. Kemudian sin 2x per sin 3x dikelompokkan juga. Kemudian dia akan menjadi, nah, kita bisa menggunakan rumus sebelumnya ya, rumus yang ada 6 rumus itu ya. Jadi kita fokus pada angkanya saja ya. Jadi cara cepatnya ya. Jadi ini bukan dasar, ini adalah teknik atau cara supaya kalian lebih gampang mengerjakannya ya. Di sin 2x per 10x. Jadi kalian abaikan sinnya, kalian abaikan x-nya karena sudah sama-sama mengandung variabel x. Jadi kita hanya tinggal menulis 2 per 10 saja. Ini 2-nya tetap ya, turun. Terus untuk limit x mendekati 0 untuk sin 2x per sin 3x. Dia sama-sama mengandung sin ya. Ini kita sederhanakan. X-nya kita sederhanakan juga. Sisanya 2 per 3. Kita langsung aja tulis 2 per 3 ya. Jadi sama dengan, ini kita kalikan 2 kali 2 kali 2 8. 10 kali 3 30. Sehingga ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sehingga hasilnya 4 per 15 ya. Bu, kenapa sih nggak pakai cara yang tadi saja, nggak pakai cara teorema dasar saja? Boleh. Kalau kalian ingin menggunakan teorema dasar yang tadi ya berarti harus menyamakan bentuk dulu ya, karena di sini 2x otomatis harus dikali 2x dulu, 2 kali 2x dulu. Kemudian ini ada sin 2x per sin 3x, berarti dikali 2 kali dulu ya, dikali 2x per 2x, kemudian dikali dengan 3x dikali 3x ya, supaya sama caranya dengan teorema dasar yang tadi ya. Namun kalau memang sudah ada cara yang cepat, kita gunakan saja dengan cara cepat agar kalian lebih gampang untuk mengingat dan lebih gampang untuk menghitungnya ya. Nah, jadi untuk penyelesaian soal nomor 3 ini hasilnya 4 per 15 ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui Google Classroom-nya masing-masing atau bisa juga melalui WA ya. Jadi untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.